Ya, tidak ada asbabul nuzulnya hadis tentang Nabi. Kenapa Nabi menyuruh kita mencari Lailatul Qadar pada akhir Ramadan? Tidak ada. Tapi bisa dipahami secara tekstual dan kontekstual. Ya, teksnya ya pada akhir Ramadan. Kenapa Nabi menyuruh pada bulan Ramadan? Ya karena Nabi tahu bahwa di akhir kemudian nanti hari di akhir nanti umatku itu kalau bulan Ramadan sudah tidak rajin beribadah. Ya, dia sudah lebih ramai mall daripada masjid. Padahal yang mendapat Lailatul Qadar itu saya bagaikan dengan pemain bola yang dapat juara itu yang melakukan mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan yang dapat Lailatul Qadar. Jadi itu memahami hadis secara tekstual dan tidak ada sebab buruknya. Ya itu salah satu inovasi, tetapi paling tidak itu pemahamannya bahwa Nabi tahu betul bahwa umatku nanti di hari akhir nanti, bukan hari kemudian ya, hari akhir nanti itu yang awalnya saja di awal saja dia terlalu berambisi untuk beribadah bulan Ramadan, tapi akhir Ramadan itu sudah mulai istilahnya mubalik itu sop-sop pada akhir Ramadan semakin maju. Tidak seperti awal Ramadan. Itu artinya bahwa hadis Lailatul Qadar itu bisa dipahami secara tekstual dan kontekstual, walaupun kemudian tidak ada sebab lurunya hadis itu. Ya, itu salah satu. Kalau saya, jadi tidak semuanya ada. Ya, memang asbab luru itu salah satu cara untuk membantu kita memahami hadis itu secara tekstual dan kontekstual. Misalnya hadis tentang kepemimpinan perempuan, di mana pada masa Nabi, pada tahun ke-9 ya, ke-9 atau ke-8 Nabi mengirim surat ke Persia. Surat Nabi dirobek-robek oleh Raja Kisra. Ya, lalu sampai berita kepada Nabi mengatakan la yufliha qaumu walau imratum, tidak akan bahagia satu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Tidak lama kemudian betul terjadi pertumpahan darah di Persia dan meninggal semua yang laki-laki, Raja Kisra, kemudian anak-anaknya yang laki-laki semua meninggal. Yang tinggal itu buaran itu perempuan. Lalu dia menjadi pemimpin karena raja kan, turun raja. Sampai lagi berita kepada Nabi yang disampaikan oleh Abu Bakar. Baru Nabi mengatakan itu tadi, la yufliha qaumun itu. Tidak akan bahagia satu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Ya karena asbabul. Nah, ada kaidah al-ibratu bi khususi sababila bi umumil lafdi. Peristiwa itu sesuai dengan khususannya. Khususannya khusus hadis itu kepada Raja Kisra. Kalau begitu tidak berlaku umum. Ya, berlaku umum bahwa perempuan itu tidak semuanya tidak bisa menjadi pemimpin. Ya, rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah. Siapa saja yang diutamakan oleh Allah. Kalau perempuannya menjadi pemimpin ya, itu yang bisa. Itu berarti hadis itu memahami secara tekstual, kontekstual. Kalau teksnya ya, waktu Ibu Mega mau jadi presiden, dikritik oleh ulama. Ketika Ibu Rasdiana mau menjadi rektor di Alauddin, pertama perguruan tinggi agama Islam menjadi rektor adalah Alauddin, dikritik oleh banyak ulama di Makassar. Ya, tapi setelah periode kedua, aklamasi orang memilih Bu Ras karena berhasil membangun kampus kita. Jadi itu berarti perempuan bisa menjadi pemimpin. Tapi kalau hadis yang kita mau memahami secara tekstual, nggak bisa. Jelas hadisnya layu tidak akan bahagia suatu kaum itu karena Raja Kisra yang tadinya merobek-robek surat Nabi, dan betul terjadi pertumpahan darah dan perempuan menjadi pampa. Jadi hadis itu kalau orang yang memahami secara kontekstual, hadis itu hanya ditujukan Raja Kisra atau raja Persia, buaran yang perempuan itu tadi. Nah, jadi bolehlah Anda berpendapat, boleh kita berpendapat bahwa nanti ada asbab ulurnya hadis itu bisa dipahami secara tekstual. Itu ditulis oleh, ini saya cukup buku ya, jadi ini ditulis oleh teman saya yang kemarin dilantik menjadi atas pendidikan di Riyadh, ya, Profesor Irfan. Ini pendekatan sosiologi historis dalam fikul hadis. Jadi asbabul hadis, kontribusi asbabul hadis dalam pemahaman hadis. Jadi semua hadis-hadis yang ya beberapa hadis yang dicontohkan ada asbabul nurnya. Maaf ya, saya kalau selalu tunjukkan bukunya selama ya buku saya di sebelah itu ribuan, tapi saya belum susun. Di kosan saya belum saya susun. Kalau nanti saya susun, Anda menulis tesis, datang saja situ. Ya, bisa Anda nikmati. Pokoknya ya insyaallah. Saya belum susun. Saya karena ini kan belum dibenahi semua. Saya lebih suka tinggal di sini sendiri. Ya ada anak-anak di atas itu, kemudian anak kosan ya kan perempuan, tidak pernah saya menyeberang di situ, jarang. Ya itu, saya lebih suka gitu.
pokoknya buku itu menjadi tempat tidur saya. Tapi saya kalah dari Pak Nasar. Pak Nasiruddin Umar itu ketika saya kenal sejak awal, saya masih ahli ya, dia kuliah di Syariah, harus membaca buku 100 halaman satu hari. Itu Pak Nasiruddin Umar yang sekarang menjadi menteri. Tidak bisa saya. Hari Senin, Kamis dia puasa. Sejak dulu sampai sekarang. Apapun acara, kalau dia hari Senin, Kamis, jangan tanya, dia marah itu. Waktu saya rektor di Gorontalo, ada pembukaan pramuka perguruan tinggi agama Islam negeri se-Indonesia, itu dia wakil menteri. Pas ngos-ngosan di Ambon, Den, minum ki Den. Kau tidak tahu ini hari Senin. Jadi jangan tanya, kalau dia hari Senin Kamis pasti puasa. Ya waktu kemarin wisuda kita itu disnatalis kita itu kan hari Senin, tidak makan juga nih karena puasa. Dan istrinya juga begitu, Emi itu juga begitu. Saya tidak mampu itu dulu pernah, tapi setelah saya sakit, saya kanker dan kemo. Waktu saya pergi kemo, saya puasa hari Senin. Bukan bulan puasa, dilarang sama dokter. Jangan dulu puasa Pak. Ya udah. Padahal biasanya kalau kita mau, biasa juga disuruh puasa oleh dokter. Jadi dokter itu kadang juga tidak konsisten. Kadang kita puasa dilarang, kadang kita tidak puasa disuruh puasa. Ya sudah itulah. Jadi silahkan banyak membaca Diko. Saya walaupun saya menjadi pejabat di Kementerian Agama, selalu saya bawa buku. Ya karena saya senang membaca sejak dulu. Kalau saya dikirimi orang tua saya uang dari Sumatera pakai WSL, saya jalan kaki dari Jalan Irian ke kantor pos Jalan Selamat Riyadi di sana. Itu saya singgah dulu di sentral beli buku. Setiap begitu. Jadi kalau saya saya pulang terima WSL pos ya tahun 80. Kan dari 79 saya dari Sulawesi ke sini. Dari Sumatera ke sini, 79. 80 itu jalan kaki saya ke jalan dapat wesel, beli buku. Itu kemudian bukunya masih ada di sebelah saya, belum susun. Tapi saya sekali lagi kalah dengan Pak Nasar. Pak Nasar jauh lebih hebat. Makanya dia bisa menjadi menteri. Ya sudah, jadi intinya adalah mungkin lebih mendalam lagi. Memang salah satu yang membantu kita memahami hadis itu secara tekstual dan kontekstual karena ada asbabul wurudnya. Termasuk pidato pengukuhannya Pak Asyhudi ya. Mana pidato pengukuhan? Tunggu. Ini bentar. Nah ini saya yang ketik ini ya. Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual. Ini pidato pengukuhannya Pak Syudi, saya yang ketik. Saya ketik pidato Pak Syudi. Telah ma'anil hadis tentang ajaran yang universal, temporal dan lokal. Ini dikritik juga ulama waktu dia menyajikan pembahasan ini dari Pak Syudi. Karena Pak Syudi mengatakan begini, kan ada hadis tentang mandi sebelum Jumat ya. Asbabul wurudnya kan ada orang dari pegunungan. Orang Badui itu datang Jumat, jarang kan mandi. Kemudian ketika masuk di masjid itu kan mengganggu karena panas, kemudian baunya busuk. Tanda kutip ya, pokoknya mengganggu lah, bukan busuk, pokoknya mengganggu lah, keringatnya keluar dan mengganggu orang di sekitar. Maka Nabi bersabda, apabila kamu hendak Jumat, hendaklah mandi. Itu asbabul wurudnya. Nah, ketika memahami secara tekstual hadis itu, ya harus mandi sebelum Jumat. Tapi memahami secara kontekstual bahwa mandi itu, kalau paginya sudah mandi, sebelum Jumat nggak usah mandi. Kalau tidak busuk, nggak usah mandi. Tapi perintahnya ya mandi sebelum Jumat. Oleh karena itu, ulama mengatakan, dia walaupun mandi pagi Jumat, kalau mau pergi Jumat, pergi mandi lagi. Itu tekstualnya. Tapi konteksnya kan asbabul wurudnya karena bau aja kan. Kalau mandi sepaginya subuh tadi sudah mandi, kamu tidak keluar rumah, tidak ada keringat yang bau, apalagi pakai deodoran, deodoran, ya tidak perlu mandi lagi sebelum pergi Jumat. Itu. Nah, itu. Jadi itu namanya memahami. Ada juga bahkan lokal, ya beda pada masa misalnya ya, saya memahami begitu. Kalau ya di sini di buku itu tadi, bukunya Fahmi ini, ini bukunya Fahmi ini. Tentang minum dihinggapi lalat. Ya, jadi kan kalau ada air minum dihinggapi lalat, itu dicelupkan supaya netral ya. Satu sayapnya adalah racun, satu sayapnya adalah menetral.
Saya kuliah dengan Pak Harun Nasution, salah seorang teman saya sudah meninggal, namanya Ali Mudhari. Pas itu ada dibikinkan teh kan, Pak Jalaluddin Rahmi yang bikinkan, Pak Tahir Maloko yang bikinkan teh. Tapi Pak Jalal waktu itu pengurus pasca, masih di depan koperasi itu pasca kita. Ya, masih di depan koperasi itu. Sebentar, ada kucing masuk sebentar. Justru naik. Ya sudah. Jadi pas sementara minum Pak Harun, pas minum ada lalat masuk di gelasnya. Teman saya itu Ali Mudhari yang menjadi anggota DPR dan cepat dipanggil oleh Allah meninggal. Itu bilang silakan Prof dicelupkan. Dia Pak Harun mengatakan ya saya percaya itu. Pak Harun mengatakan Pak Harun saya percaya itu tapi saya jijik. Ya harus diingat bahwa lalatnya orang Arab beda dengan lalatnya orang Indonesia. Kalau lalatnya orang Arab kan kering semua, ya kering semua. Jadi lalatnya tidak ada yang menginggap di tempat-tempat yang basah. Di Arab itu jarangnya ada basah-basah, apalagi pada masa Nabi. Kering, ya. Jadi itu pemahamannya menurut saya ya, tidak ada di. Jadi memang benar itu karena Nabi tidak mungkin mengucapkan ucapan itu kalau tidak benar. Jadi Nabi mengatakan satu sayap tidak dijelaskan sayap kanan kayak sayap kiri kayak yang punya penyakit, lalu sayap kiri kayak atau kanan kayak yang bisa menetral. Yang jelas kalau dia hinggap di minuman makanan, tentu minuman karena makanan kan tidak mungkin ditindis di makanan, air saja. Lalu kalau misalnya dihinggapi minuman maka dicelupkan semua karena satu diantaranya adalah menetral. Ya, kalau Nabi itu mengatakan begitu ya kita percaya benar itu. Apalagi harus diingat dalam penjelasan hadis itu beda lagi, sekali lagi beda Arab dengan Indonesia. Yang banyak air di Indonesia, di Arab itu susah air, tandus ya, kering. Itulah kemudian menjadi menakjubkan tentang Zam-Zam yang tidak pernah habis, padahal hanya hentakan kakinya saja pada masa itu ya, bayi Ismail ya makanya ada Hijr Ismail sana ya itu. Jadi karena tandusnya itu ya itu tadi lalat tidak membawa penyakit. Kalau Indonesia ya jangan, ya itu tadi Pak Harun menjawabnya saya percaya hadis itu, dia bilang saya di depannya kuliah saya percaya itu, tetapi saya jijik tentang ya itu tadi, jangan sampai lalat yang menghinggapi minumannya Pak Harun itu dari comberan atau sebagainya. Ya itu, jadi itu artinya ada asbabul wurudnya hadis itu. Ya, dan beberapa hadis yang ada asbabul wurudnya hadis ya membantu kita memahami hadis. Karena itu di dalam cabang-cabang ilmu hadis itu yang pertama dikemukakan adalah asbabul wurud hadis, sama dengan Al-Qur'an yang pertama dikemukakan adalah ilmu asbabun nuzul Quran. Oke, itu. Ya, selanjutnya silakan kalau ada yang bertanya. Masih ada? Iya Ustadz. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Ratnasari yaitu bagaimana kontekstualisasi hadis yang berkaitan dengan kedudukan Nabi Muhammad dapat membantu dalam menjawab tantangan dan masalah umat Islam di era modern. Nah, kontekstualisasi hadis yang berkaitan dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW ini dapat membantu dan menjawab tantangan umat pada saat ini dengan memberikan pedoman yang relevan untuk berbagai masalah kontemporer. Contohnya yaitu hadis-hadis tentang yang menggambarkan kepemimpinan dan kerukunan umat yang dapat diterjemahkan dalam konteks sosial dan politik pada saat ini. Contohnya yaitu hadis tentang kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Yang kedua yaitu tentang hadis tentang persaudaraan dan toleransi. Dan yang ketiga yaitu etika sosial dan ekonomi. Itu dari Ratnasari.
Ya, tadi yang bertanya itu siapa? Ratna. Iya Ustadz. Oke. Ya, silakan. Dicari jawabannya, Wilda. Sudah saya jawab Ustadz barusan. Oh, sudah. Oke, Iya. selesai kalau gitu ya, sudah. Tunggu dulu. Jadi sudah semua. Ya, kakak kelasnya itu siapa namanya ini? Ahmad Sidik membuat ini judul ini di jurnal, dimasukkan di jurnal. Judulnya aplikatif interpretasi teks kontekstual pada otoritas dan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Memang kalau saya perhatikan hadis-hadis yang dikutip oleh Wilda berbeda dengan hadis-hadis ini. Tapi intinya itu, kalau Wilda itu menyamakan pada mana tadi? Menyamakan antara tunggu saya lihat dulu makalahnya. Oke. Nah, kan Wilda membagi kepada 3 ya, 3 atau 4? Nabi 3. 4 Ustadz berdasarkan RPS yang dibagikan. Oke, jadi Nabi sebagai Rasul, kemudian Nabi sebagai kepala negara atau kepala Pemimpin. negara atau pemimpin masyarakat. Oke, betul. Kemudian ini yang ketiga ini Nabi sebagai Hakim hakim atau manusia biasa. biasa. Itu pembagiannya ya, tiga saja. 4 Ustadz, yang terakhir Nabi sebagai pribadi Suami atau pribadi. Iya, boleh. Nah, kalau di dalam pidato pengukuhan saya itu menyebut ada namanya sunnah tasyri'iyah dan sunnah gairu tasyri'iyah. Kalau Nabi sebagai suami boleh jadi itu ada tasyri'iyah di dalamnya. Tapi kalau Nabi sebagai manusia biasa itu tidak ada tasyri'iyahnya. Boleh jadi tidak ada tasyri'iyahnya. Artinya tidak perlu kita ikuti seperti tadi Nabi tidur dengan mengangkat sebelah satu kakinya itu. Saya sangat banyak bergaul dengan namanya Profesor Abdul Muin Salim. Saya biasa tidur bersama. Setiap ke Jakarta pasti saya tidur bersama karena biasa bertemu. Dia waktu itu rektor dan saya mahasiswa S3 di Ciputat. Dan kalau dia mau datang pasti saya jemput, mau pulang saya antar. Kalau Pak Azumardi Azra kan rektor waktu itu bersamaan, dan Pak Azumardi Azra tidak pernah tidur di hotel bersama Pak Muin.